Sebuah kejutan besar datang dari sektor pertanian Indonesia. Di tengah isu krisis pangan global dan ancaman inflasi harga-harga kebutuhan pokok, Indonesia justru menggebrak kawasan Asia Tenggara dengan capaian ekspor beras, jagung, dan kelapa yang mencetak rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Di balik pencapaian ini, sosok Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi pusat perhatian. Dalam waktu singkat, strategi dan langkah agresif yang diterapkannya berhasil mengubah peta ekspor pangan ASEAN. Sinyal positif pun datang dari berbagai penjuru dunia. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampaknya bagi petani, pasar regional, dan tatanan pangan global? Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara agraris dengan potensi luar biasa, namun seringkali terjebak dalam persoalan klasik, rendahnya produktivitas, sistem distribusi yang tidak efisien, dan ketergantungan pada impor, terutama beras. Selama dekade 2010-an, Indonesia bahkan menjadi salah satu importir beras terbesar di Asia, bersaing dengan negara-negara yang justru punya lahan pertanian jauh lebih sempit. Namun, sejak awal tahun 2024, pemerintah mulai menata ulang arah kebijakan pertanian nasional. Menteri Pertanian Amran yang kembali menjabat membawa pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis data. Ia menargetkan swasembada sekaligus transformasi ekspor berbasis produksi berlebih. Dalam beberapa bulan, hasilnya mulai terlihat. Dan kini, hasil pertanian Indonesia bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi juga diekspor secara signifikan ke pasar internasional. Lonjakan ekspor terjadi dalam 3 komoditas utama, beras, jagung, dan kelapa. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa ekspor beras mencapai lebih dari 320.000 ton hanya dalam kuartal pertama tahun 2025. Angka tertinggi dalam sejarah ekspor beras Indonesia. Ekspor jagung melonjak hingga 240.000 ton, terutama ke Filipina, Malaysia, dan Vietnam yang sedang mengalami gangguan panen akibat cuaca ekstrim. Sementara ekspor kelapa dan turunannya meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan permintaan besar dari Uni Emirat Arab, Jepang, dan Tiongkok. Capaian ini bukan kebetulan. Pemerintah mengakselerasi program tanam serentak, meningkatkan subsidi pupuk dan alat mesin pertanian, serta mempermudah akses ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan strategis. Dalam pernyataan resminya, Menteri Amran mengatakan, petani kita tidak boleh lagi sekadar bertahan hidup. Mereka harus naik kelas. Negara hadir untuk itu. Lonjakan ekspor Indonesia terjadi pada momen yang sangat strategis. Di satu sisi, Asia Tenggara dan Asia Timur tengah dilanda kekurangan pangan akibat El Nino, banjir, dan gagal panen di beberapa wilayah. Negara seperti Myanmar, Vietnam bagian selatan, dan Laos mengalami penurunan produksi beras dan jagung secara drastis. Di sisi lain, konflik global dan disrupsi rantai, pasok akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta gangguan pelayaran di Laut Merah membuat banyak negara mencari sumber pangan alternatif yang lebih dekat secara geografis. Indonesia, dengan stabilitas politik dan kapasitas produksi yang membaik, menjadi pemain baru yang diperhitungkan dalam pasar pangan regional. Bahkan Thailand dan Vietnam, 2 raksasa ekspor beras di ASEAN, kini mulai merespon pergerakan Indonesia dengan menyesuaikan harga dan meningkatkan kampanye diplomatik ekonomi di negara-negara tujuan ekspor tradisional mereka. Sementara itu, dari sisi ekonomi domestik, peningkatan ekspor beras dan jagung memberikan dampak ganda, mengurangi tekanan terhadap penyimpanan surplus nasional, sekaligus meningkatkan harga jual petani tanpa membebani konsumen lokal. Pemerintah mengatur mekanisme ekspor secara selektif agar stok dalam negeri tetap aman. Di dalam negeri, dampaknya sangat terasa. Pertama, pendapatan petani melonjak. Harga gabah dan jagung di tingkat petani naik antara 15 hingga 25%, jauh di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Kedua, lapangan kerja di sektor pertanian bertambah karena banyak daerah membuka lahan baru atau menghidupkan kembali tanah tidur. Ketiga, pendapatan daerah terutama di sentra produksi seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat ikut meningkat. Dan yang paling penting, stabilisasi harga pangan dalam negeri tetap terjaga karena ekspor dilakukan hanya saat stok nasional dinyatakan aman. Di tingkat global, dampaknya tidak kalah signifikan. Negara-negara pengimpor kini memiliki sumber alternatif selain Thailand dan Vietnam yang selama ini mendominasi pasar. Ini memperkaya struktur geopolitik pangan dan menurunkan risiko monopoli.
Selain itu, munculnya kekuatan ekspor baru dari selatan memaksa negara-negara besar untuk mulai membuka kerjasama agribisnis dengan Indonesia. Dalam jangka panjang, ini dapat mendorong peningkatan diplomasi pangan dan kerjasama teknologi pertanian antar negara ASEAN. Kebangkitan sektor pertanian Indonesia ini bukan hanya berkaitan dengan keberhasilan teknis semata, melainkan juga merefleksikan perubahan cara pandang negara terhadap petani dan desa. Selama bertahun-tahun, petani sering dianggap sebagai kelompok marginal yang hanya menerima sisa-sisa dari kebijakan besar yang didominasi kepentingan industri atau perdagangan. Namun, apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir adalah cerminan dari sebuah kebijakan yang mulai menempatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara soal ketahanan pangan, tapi sudah bergerak lebih jauh ke arah kedaulatan pangan, di mana keputusan produksi, distribusi, hingga ekspor sepenuhnya dikendalikan oleh negara dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat dan posisi strategis Indonesia di pasar dunia. Transformasi ini juga tidak lepas dari peran teknologi yang semakin merata di tingkat petani. Program digitalisasi pertanian yang semula dianggap ambisius, kini telah menjadi keniscayaan. Petani-petani muda mulai bermunculan, membawa semangat baru dengan memanfaatkan data satelit, aplikasi prediksi cuaca, serta sistem pemantauan lahan secara real-time. Semua ini menjadikan pertanian Indonesia bukan lagi pekerjaan tradisional yang terpinggirkan, melainkan sektor modern yang mampu menarik generasi baru untuk kembali bertani dengan cara yang lebih efisien dan menguntungkan. Ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan panjang pertanian nasional yang selama ini tertinggal dari sektor manufaktur dan jasa. Di level internasional, capaian ekspor ini juga mulai membentuk identitas baru Indonesia sebagai kekuatan pangan global. Negara-negara yang sebelumnya mengabaikan potensi agrikultur Indonesia kini mulai mengubah sikap. Beberapa perwakilan dagang luar negeri bahkan secara langsung menjalin negosiasi bilateral dengan Indonesia, meminta alokasi komoditas pangan secara rutin dan jangka panjang. Kondisi ini tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi dagang, tetapi juga memberi ruang bagi peningkatan nilai tambah dalam produk pertanian melalui skema perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi produsen dalam negeri. Meski demikian, jalan ke depan tidak akan selalu mulus. Tantangan besar masih mengintai, terutama dalam hal distribusi dan efisiensi logistik antar wilayah. Masih banyak daerah dengan hasil pertanian melimpah yang kesulitan mengakses pasar ekspor karena infrastruktur jalan, pelabuhan, atau konektivitas digital yang belum memadai. Pemerataan pembangunan pertanian menjadi isu krusial agar capaian yang diraih saat ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil wilayah, tetapi dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh petani di pelosok negeri.